Mas, Mas Singgi mana? Mas Singgi. Hadir Bu Susi. Oke, baik. Terima kasih. Satunya Mas Toyib Alwi. Hadir Ibu. Hadir, oke. Nah, teman-teman, jadi di sini saya share dulu untuk mekanisme ini ya, apa namanya, ininya, babak final ini. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Oke, apakah sudah nampak di screen masing-masing? Ya, sudah Bu. Sudah ya. Nah, di sini ini sebenarnya untuk mekanisme ini sudah kami kirim ke ini ya, baik juri maupun ke peserta. Jadi ini mengingatkan saja. Jadi nanti untuk babak final ini mekanismenya adalah yang pertama nanti para finalis menayangkan video selama maksimal 2 menit. Nah, ini sudah sesuai dengan kesepakatan dulu ya bersama juri dan juga apa itu namanya peserta. Kemudian yang kedua, nanti setelah 2 menit menayangkan video, para finalis mempresentasikan atau menjelaskan video selama maksimal 3 menit. Jadi memang ini waktunya agak singkat ya, tapi mohon nanti adik-adik juga bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya selama 3 menit itu. Kemudian nanti setelah presentasi atau menjelaskan video, nanti para juri akan memberikan pertanyaan kepada para finalis selama 5 menit. Nah, kemudian ini untuk yang lomba-lomba lain itu kan sudah ada urutan itu ya, sudah ada urutan siapa yang maju pertama, kedua, ketiga. Tapi memang sengaja untuk yang video promotif ini nanti akan dipanggil secara random oleh juri. Dalam hal ini nanti akan dipanggil oleh juri 1 atau juri ketuanya, yaitu nanti Pak Hardika. Oke, silakan nanti Pak Hardika bisa secara random memanggil tim mana dulu yang akan maju gitu. Nah, jadi ini semua tim itu sebaiknya siap-siap gitu ya, semuanya harus sudah siap. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu enggak untuk peserta, untuk finalis? Tidak. Saya kira ini sudah clear ya, sudah pernah di-share juga. Nah, sebelum masuk ke presentasi atau ke tim yang akan maju, ada baiknya kalau kita itu berkenalan dulu dengan para juri kita yang super hebat ya. Nah, di sini sudah ada 3 juri yang hadir. Saya mau share screen. Yang pertama CV dari juri 1 ya, juri 1 atau ketua jurinya. Oke. Ya, apakah sudah nampak di screen? Nampak. Oke, sudah ya. Nah, juri kita yang pertama itu adalah Pak Hardika Dwi Hermawan SPD MSc ITE. Ya, beliau adalah dosen pendidikan teknik informatika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak tahun 2020. Ya, jadi masih muda, belia ya. Dan beliau adalah juga kepala bagian pengelolaan dan layanan digital perpustakaan dan pusat layanan digital dari tahun 2021 sampai sekarang gitu ya. Jadi perkembangan apa itu namanya digital library gitu ya di UMS itu salah satunya adalah beliau yang menangani. Kemudian selain beliau adalah dosen, yang kedua beliau itu adalah pendiri dan presiden director Desa Main Indonesia Foundation sejak tahun 2020 sampai sekarang. Ini sudah masif ya, jadi skalanya itu nasional dan ada di banyak daerah ya Pak Ardika ya, di seluruh Indonesia, dan ini sangat masif dan dengan fokusnya adalah pengabdian ya Pak ya, pengabdian dan kemudian ini manfaat kemanusiaan, manfaat ekonomi ya itu juga sangat masif, sehingga beliau juga beberapa waktu yang lalu itu mendapatkan penghargaan baik skala nasional maupun internasional, nanti di bawah akan saya sampaikan. Kemudian beliau juga tim teknis program pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda atau PKKP
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2023 sampai sekarang. Oh ya, mulai tahun ini ya Pak ya. Kemudian beliau juga seorang research assistant dari Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, Faculty of Engineering, the University of Hong Kong tahun 2018 karena beliau adalah lulusan dari the University of Hong Kong ya. Kemudian beliau juga adalah mentor dari HKU atau Hong Kong University Academy for the Talented Students Around the World Hong Kong tahun 2018. Jadi dari profilnya saja sudah meyakinkan ya kalau video kalian itu nanti akan dinilai seperti apa, sebaik apa gitu. Nah, tidak ada salahnya untuk mengenal lebih beliau itu kalian bisa follow juga ya, ini jadi promosi Pak Hardika juga ya Pak. Akun TikToknya di @hardikadh, kemudian untuk Instagram @hardikadh, kemudian Twitternya @hardikadh, kemudian untuk Facebooknya Hardika Dwi Hermawan. Kalian bisa kepo-kepo ya, dan siapa tahu nanti kalau kalian tertarik, nanti kalian kan bisa masuk FKIP ya, kemudian bisa gabung ke kegiatan-kegiatan yang beliau kelola gitu. Nah, adapun prestasinya itu yang pertama pemuda berprestasi tingkat internasional. Ini yang tadi sempat saya singgung. Pemberi penghargaannya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 2022. Kemudian itu yang skala nasional. Internasional juga ya Pak ya. Kemudian yang kedua ini 10 Outstanding Young Person atau TOYP in Indonesia kategori kepemimpinan kemanusiaan dan kesukarelawanan. Nah, beliau mendapatkan penghargaan di Junior Chamber International atau GCI Indonesia. Nah, kenapa Indonesia? Karena kalau tidak salah, nanti Pak Hardika mungkin juga bisa mengklarifikasi ya kalau saya salah. Ini di Indonesia penghargaan TOYP ini tidak hanya diberikan di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya Pak ya. Dan salah satu selebriti yang pernah mendapatkan penghargaan ini itu adalah Jackie Chan kalau dari China ya. Jadi ini sudah international banget lah ya penghargaan ini. Nah, ini didapatkan tahun 2022. Kemudian untuk yang ketiga itu Indonesian Delegation for the Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Nah, di sini pemberinya adalah Cabinet Office dari Jepang. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran daring dengan LMS terbaik. Nah, ini tahun 2022 dari UMS. Kemudian yang kelima adalah Mata Garuda Prize LPDP bidang bisnis dan ekonomi. Pemberi penghargaannya adalah Mata Garuda LPDP Kementerian Keuangan RI karena beliau juga awardee beasiswa LPDP gitu. Kemudian selanjutnya adalah Mata Garuda Prize LPDP bidang pengabdian masyarakat dan lingkungan. Jadi mendapatkan 2 penghargaan dari LPDP ya. Kemudian yang terakhir adalah Alumni Award LPDP bidang pendidikan dari LPDP juga tahun 2019. Nah, ini saya sampai capek ya membacakannya gitu saking banyaknya. Oke, kemudian pengalaman di bidang editing gambar dan video bisa dilihat ya, kalau misalnya ada yang kepo-kepo, bisa di screenshot, kemudian kalian bisa kepoin ya, melihat video yang terutama yang dipublish ini ya, yang nomor 1 dan 2 gitu. Oke, saya kira cukup untuk perkenalan Pak Hardika. Pak Hardika mungkin bisa say hi dulu Pak kepada para finalis Pak. Ya, aduh. Terima kasih Bu Susi dan salam kenal teman-teman semuanya, dan selamat pagi juga. Ini ada Pak Singgih ya, Mas Singgih dan Mas Toyib sebagai juri lainnya juga, dan nanti kita saling bertukar di sesi final ini. Terima kasih Bu Susi. Oke, iya terima kasih Pak Hardika. Juri yang kedua itu adalah, saya share dulu. Nah, ini sudah masuk ya ke screen masing-masing ya.
Ini dua kita. Ya, jadi nama lengkapnya adalah Singgih Eko Yudhistiro SIKOM, Sarjana Ilmu Komputer ya. Komunikasi, maaf. Komunikasi kan benar? Iya, komunikasi. Komunikasi, Bu. Iya, betul. Kemudian beliau itu adalah staf humas UMS, Marketing Communication UMS. Jadi salah satu pengelola ini ya Mas ya, apa namanya, akun TikTok-nya UMS gitu, yang sering FYP itu, yang banyak komennya dan banyak like-nya. Nanti kalian setelah ini bisa follow ya. Nah, ini asal institusi dari UMS. Kemudian untuk akun media sosial, karena beliau adalah pengelola atau staf humas, maka sepertinya malu-malu untuk menuliskan akun media sosial pribadi ya. Jadi yang dituliskan ini sangat profesional gitu. Yang dituliskan semuanya UMS. Nah, silakan kalian nanti setelah ini follow ya. Isinya asik-asik dan kekinian. Jadi nanti kalian juga bisa belajar TikToknya UMS kok sering FYP gitu ya. Kalian kalau mau serius di bidang pertiktokan mungkin nanti bisa mempelajari isiannya dan cara editnya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian untuk penghargaan atau prestasi yang pernah didapat adalah yang pertama Top 10 Nominee Indonesia Canada Youth Exchange. Ini pemberi penghargaannya itu adalah Purna Caraka Muda Indonesia tahun 2013. Nah, kemudian yang kedua adalah Best Videography Short Movie Tayub Sayub. Pemberi penghargaannya adalah Soft Coffee and Coffee Dog FKI UMS. Jadi ini sejak muda, ya sekarang juga masih muda ya, sejak dulu itu sudah pinter apa itu namanya, videografi gitu. Jadi ini tidak main-main lah ya untuk juri kita hari ini. Nah, kemudian untuk pengalaman di bidang editing gambar dan video. Nah, ini ya Mas ya, semuanya berkaitan dengan pekerjaan ya. Ya, jadi dari tahun 2014 sampai 2023 ini ada banyak video yang telah dibuat gitu. Oke, saya kira begitu. Mas Singgi mungkin bisa say hi dulu dengan para finalis. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat teman-teman SMA, semangat hari ini ya. Ya. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Oke, juri ketiga kita atau juri terakhir ini adalah nah, nama lengkapnya adalah Thoyib Alwi Arahmat. Oh, ada Arahmatnya ternyata ya, Mas ya. Oke, nama lengkapnya adalah Thoyib Alwi Arahmat. Kemudian pekerjaannya content creator. Nanti mungkin bisa kepo ya. Beliau itu sekarang berapa ya followernya? Sepertinya masih 2,6 apa sudah tambah ya? Terakhir saya lihat itu 2,6 juta. Iya, Bu, betul. Dan FYP terus. Kemudian ini Mas Thoyib Alwi ini itu termasuk salah satu seleb dari UMS ya, dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya Mas ya. Nah, pekerjaan utamanya sementara ini ya mungkin masih akan berlanjut sampai besok-besok sebagai content creator khususnya di TikTok ya dan Instagram. Jadi beliau itu adalah seleb TikTok dan seleb Instagram. Nah, ini akunnya nanti bisa dikepoin dan bisa di-follow ya. Kemudian untuk penghargaannya atau prestasinya adalah yang pertama juara 1 TikTok competition by Apik PTMA. Nah, ini pemberi penghargaannya adalah Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Tingkat Nasional. Ini di tahun 2022. Kemudian yang kedua 2.5 plus million followers on TikTok. Oh, ini juga ada penghargaannya ya kalau sudah followernya sudah tertentu ya ternyata. Nah, ini dari mana pemberinya, yaitu dari TikTok Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Nah, kemudian untuk pengalaman bidang editing gambar dan video, ini juga bisa, ini publish apa enggak ya Mas ya? Enggak Publish, Bu. Oh, publish, oke. Jadi ini di mana? Di YouTube, Semuanya di TikTok kebanyakan. Oh, semuanya di TikTok. Oke, jadi nanti setelah kalian follow TikToknya Mas Alwi, ini nanti bisa. Teteh pun tentang kenal lemari. Ayah baju.
Oke, ya saya kira cukup untuk perkenalan Mas Alwi. Mas Alwi silakan bisa say hi dengan para peserta. Ya teman-teman, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada Ibu Susi dan juga para juri. Dan juga untuk para finalis, semoga beruntung hari ini dan kita mendapatkan sesuatu bareng-bareng. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Alwi. Untuk PIC berikutnya itu ada Bu Rina. Maaf, Bu Rina. Siap, Bu Susi. Bu Rina nanti akan menjadi timer. Jadi nanti waktu 12 menit itu akan dihitung oleh Bu Rina dengan menampilkan ini ya, apa namanya? Time wheel ya, Bu ya? Atau Saya coba ya, Bu Susi ya, biar ya, oke. kelihatan, boleh? Ya. Nah, gini ya. Ya. Nah, monggo. Oke, seperti itu nanti ya. Oke, terima kasih Bu Rina. Nah, mulai sekarang sepenuhnya akan saya serahkan kepada juri. Nah, silakan untuk Pak Hardika bisa menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Siap. Terima kasih Bu Susi dan Bu Rina. Dan selamat pagi nih Mas Singgih dan Mas Alwi dan adik-adik semuanya yang menjadi finalis ya, luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana ini kabarnya? Sehat ya dan bersemangat nih. Kayaknya ini yang marioneter loh, itu sudah semangat banget. Oke. Kalau yang lain ini sahabat Q, dari sahabat Q mana nih? Oh ini ya. Siap. Wah ini wajah-wajahnya di hari Sabtu, weekend menjelang Lebaran ya. Insya Allah minggu depan sudah Lebaran. Teman-teman masih tetap berkarya. Ini sesuatu yang luar biasa dan patut teman-teman syukuri. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan. Tadi teknisnya sudah disampaikan oleh Bu Susi dengan baik. Jadi silahkan nanti ditampilkan videonya, kemudian dipresentasikan videonya, dan nanti akan ada feedback ataupun konfirmasi dari teman-teman juri. Di sini nanti ada Mas Alwi dan juga Mas Singgih. Jadi silahkan ya, lakukan yang terbaik dan semoga beruntung gitu. Oke, nah untuk urutannya ini saya pakai spin ya, untuk cepat saja secara random. Nah ini yang pertama sedang saya spin. Nah, SMK Batik 2 Surakarta. Nah, mana nih SMK Batik 2? Mbak Janoko. Mas Janoko ini, namanya Mas. Oh, ada berdua ya? Ini berdua, satu tim berdua. Oke, mana suaranya? Halo, Mbak Mas ya? Mas Janoko. Oh ya, oke. Siap, silakan mau mempersiapkan diri sebentar. Kalau siap, bisa disampaikan. Oke. Oke, untuk Mas Alwi dan Mas Singgih sudah siap nggih? Siap, Pak Hardika. Oke, siap, mantap. Pak Hardika, izin share screen dulu ya. Oke, siap, sudah. Nah, ini gimana caranya ya? Nah, ini nih. Apakah gambar sudah keluar? Apakah gambarnya sudah keluar, Pak? Sudah keluar, cuma belum di slideshow aja. Ini saya langsung mulai. Boleh? Dan ini mau di slideshow dulu. Coba. Ini slideshow. Slideshow. Gimana caranya? Bantuin dong. Apakah sudah pindah? Yang
kanan bawah itu bisa diklik aja itu. Untuk yang dekatnya zoom in, zoom out. Bentar. Nah, oh, Oke. Ini bisa langsung dimulai, Pak? oke, ini bisa sih. Tapi tampilannya presenter. Tapi nggak apa-apa. Oke. Eh, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Puswitasari, perwakilan dari tim SMK Batik 2 Surakarta, untuk melakukan presentasi video promotif yang sudah kita buat pada video kali ini. Pada video kali ini, kita, tim SMK Batik 2 Surakarta, mengangkat judul Pencipta Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Kenapa sih judulnya Pencipta Pahlawan Tanpa Tanda Jasa? Kita bisa fokus pada kalimat pahlawan tanpa tanda jasa di sini, yang biasanya diidentikan dengan seorang guru. Nah, maksudnya pencipta pahlawan tanpa tanda jasa adalah FKIP sebagai pencipta dari calon-calon guru di masa depan. Kemudian di sini ada tampilan video promotif, bisa ditonton sebentar. Kayaknya perlu share komputer on. Soundnya gimana? Soundnya belum. Ya, audio saya tunggu. Mbak, mungkin bisa di switch display karena ini benar Pak Hardika tadi ini tampilan presenter. Jadi kalau bisa tampilannya yang enggak presenter. Sebentar. Keluarin dulu. Nah, ya betul. Oke, saya ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Puspitasari, perwakilan dari SMK Batik 2 Surakarta, yang akan melakukan presentasi video promotif yang sudah kita buat. Pada video kali ini, kita mengangkat judul Pencipta Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Kenapa sih kita mengangkat judul Pencipta Pahlawan Tanpa Tanda Jasa? Nah, di sini kita bisa fokus pada kata pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa biasanya itu diidentikan dengan seorang guru. Nah, FKIP itu kan adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang garis besarnya nantinya akan menjadi seorang guru. Nah, dimaksudkan di sini adalah pencipta pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu sebagai pencipta seorang guru di masa depan. Oke, kemudian di sini ada video, silahkan disaksikan dari tim SMK Batik 2 Surakarta. Suaranya, Cik. Suaranya nggak muncul. Mohon maaf, apakah suaranya terdengar? Belum. Itu sepertinya share sound-nya harus di-on-kan dulu.
Zoom-nya mana? Betul. Ini. Tadi file ya? Terus Basic. Ini. Pas udah present. Di present. PowerPoint-nya di present. Oke, karena waktu atau akan saya bantu share screen untuk videonya. Terus main Zoom. Mas Janoko dan tim, atau mungkin bisa kami bisa kami sharekan dari panitia. Mbak Viola bisa? Ya. Kirim videonya. Ndeh, Pak, bisa dikirim videonya saja. Oh, videonya ini sudah saya buka. Yang ini ya. Oh. Ya. Ini Oke, gimana? lihat ya. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalin aku sendiri. FKIP itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, salah satu fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang ini merupakan fakultas pertama, jadi menjadi embrio Universitas Muhammadiyah Surakarta yang didirikan di 1957. Mulai dari pembelajarannya emang sudah sangat berbeda dari di bangku SMA dan di bangku kuliah. Ketika kita udah di bangku kuliah itu kita sudah naik grade. Jadi yang dulunya menjadi pelajar sekarang kita tuh menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu maha dari siswa gitu. Fasilitas yang pertama pastinya ruang kelas. Terus yang kedua itu kita ada gedung lab gitu, lab buat praktik. Kalau aku sendiri karena dari TTI, jadi kayak ada ruang komputer gitu, lab komputer itu ada sekitar 3 atau 4. Terus ada ruang micro teaching, itu buat kayak kita ngajar, jadi kita berperan gimana kita jadi guru. Merdeka yang berlandaskan agama. Ya, silakan. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada sinopsis video. Nah, video ini, isi sinopsis video itu adalah penjelasan dari video yang kita gunakan. Itu video dokumenter yang berisikan tentang FKIP UMS dan fasilitas-fasilitas kampus UMS yang mampu menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang kelak akan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan segala kemegahan, keagamaan, dan keilmuan, kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta ini menjadi salah satu universitas Islam terbesar di Indonesia. Kemudian di sini ada tujuan produksi. Sebuah film tidak mungkin kita ciptakan tanpa adanya sebuah tujuan. Nah, film kali ini kita buat dengan bertujuan untuk mengedukasi sekaligus memperkenalkan masyarakat secara singkat tentang FKIP UMS. Selain itu juga untuk melaksanakan lomba video promotif yang diadakan oleh FKIP UMS di tahun 2023. Kemudian tentunya di sini ada kru di balik layar, di mana di dalam kru tersebut ada video editor, yaitu Janoko Cintai Bronto, sekaligus sebagai ketua tim. Kemudian ada naskah cerita dan ide cerita,
yaitu saya sendiri, Lisa Puspitasari, dan di SMK Batik 2 Surakarta ini memiliki 2 videografer, yaitu Tino Febrian Effendi dan Dio Bintang Widyatama Larureza. Nah, setelah kita perkenalan tadi, di sini ada detail produksi. Di detail produksi ini berisi rumah produksi, lokasi syuting, waktu produksi, genre video yang kita gunakan, alat yang kita gunakan, dan bahkan software editing. Nah, rumah produksi yang kita gunakan untuk membuat video promotif kali ini yaitu Studio BMC SMK Batik 2 Surakarta, salah satu fasilitas ruangan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah untuk siswa-siswanya. Kemudian lokasi syuting yang kita gunakan beberapa yaitu Gedung FKIP UMS, Danau UMS, dan SMK Batik 1 Surakarta. Waktu produksi yang kita gunakan saat membuat video promotif tersebut mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 11 April 2023. Nah, genre video yang kita gunakan pada video kali ini adalah video dokumenter. Kemudian alat yang kita gunakan ada Sony A7, Moza Aircross 2, dan Canon 750D. Software yang kita gunakan ada DaVinci Resolve 18. Kemudian di sini ada timeline produksi. Timeline produksi itu sebenarnya apa sih? Nah, timeline produksi itu adalah jadwal ketika kita melakukan sebuah rancangan video atau saat kita membuat dari mulai menyusun ide cerita sampai video, kemudian editing dan finalisingnya. Nah, pada tanggal 3 April itu kita mulai technical meeting sekaligus mencari referensi. Itu dilaksanakan di Studio BMC SMK Batik 2 Surakarta. Kemudian di tanggal 4 Aprilnya kita mulai membuat naskah dan membuat pertanyaan di Studio BMC Batik 2 Surakarta. Pada tanggal 5 April 2023 kita mulai syuting dengan salah satu dosen di UMS di FKIP. Nah, itu dilaksanakannya di SMK Batik 1 Surakarta. Kemudian di tanggal 6 April 2023-nya kita syuting dengan Kak Hanifah, salah satu mahasiswa FKIP yang kebetulan Kak Hanifah ini di dalam prodi PGSD. Nah, itu di syutingnya di lapangan baru di kampus 1 UMS. Kemudian di tanggal 7 April kita syuting dengan Mbak Yanwar, sekaligus syuting B-roll Danau UMS. Nah, Mbak Yanwar itu adalah mahasiswa FKIP yang berprodi PTI di semester akhir. Nah, kemudian di tanggal 8 April 2023-nya kita syuting footage B-roll gedung FKIP UMS di kampus 1 UMS. Kemudian 9 April 2023 kita mulai backup file dari kamera, kemudian mencari musik di Studio BMC SMK Batik 2 Surakarta. Pada tanggal 10 April mulai memasuki proses editing, itu kita editingnya full di Studio BMC SMK Batik 2 Surakarta. Kemudian di tanggal 11 April 2023, di sini ada shoot B-roll mahasiswa lagi karena editornya merasa B-rollnya kurang. Jadi kita shoot B-roll lagi. Kemudian setelah shoot B-roll, mulai finalizing editing di kampus di SMK Batik 2 Surakarta. Setelah selesai timeline tersebut, di sini ada beberapa mohon maaf Mbak, ini waktu sudah habis. Ada yang ingin disampaikan dalam waktu singkat, sangat singkat? Oh ya, kemudian di sini ada narasumber Bapak Dr. Pris Prianto, Skom Mkom, kemudian Mbak Hanifah Nur Syahidah, mahasiswa Prodi PGSD semester 2, dan Mbak Yanwar Satari Putri, Prodi PTI semester akhir. Sekian dari saya, presentasi yang sangat singkat ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari SMK 2 Batik Surakarta. Selanjutnya kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Silahkan mungkin dari Mas Singgih dulu, boleh. Ya, Pak Adika. Ya, dari tim SMK Batik 2 Surakarta ya. Tadi timelinenya detail sekali, sampai B-roll-nya itu dimasukin ke timeline rapi. Dia cuman mau mau nanya proses kreatifnya tuh seperti apa. Jadi kenapa kok harus Mbak Yanwar, kenapa harus Mbak siapa tadi
Sama ini untuk video promotif ya kan, karena ini promotif dan kita harus dapat attention dari orang itu kurang dari 10 detik. Kalau dalam teori itu 2,8 detik sampai 3 detik pertama itu menentukan orang akan nonton sampai akhir atau enggak. Nah, di sini boleh diceritain proses kreatifnya, terus kenapa dokumenter? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab kenapa di sini kita menggunakan video dokumenter, nggih Pak Singgi. Karena kita kan ini kan promotif kan, tentunya untuk masyarakat luas. Nah, agar masyarakat luas tersebut bisa tertarik, tentunya kita harus menyampaikan suatu informasi yang harusnya orang yang terlibat dalam video itu harus terlibat langsung pada sesuatu yang kita sampaikan. Nah, dokumenter kan kita punya narasumber yang kebetulan ada Bapak Dr. Pris Prianto yang merupakan dosen FKIP langsung. Nah, itu kan jadi orang-orang yakin gitu, yakin kalau oh ternyata FKIP ini begini, dan mereka akhirnya yakin kepada Bapak Dr. Pris Prianto karena Bapak Dr. Pris Prianto sendiri itu merupakan dosen. Nah, itu kenapa kita mengangkat video ini bergenrenya dokumenter. Kemudian kreatifnya, Mungkin boleh dibantu sama teman-temannya. Mungkin aku pengen ngobrol sama scriptwriter-nya. Oke. Teman saya yang akan menyampaikan kenapa harus Mbak Yanuar, Mbak Hanifah, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampaikan kenapa ini ada Kakak Yanuar, kemudian ada Kak Hanifah, karena kami ingin mewawancara dari mahasiswa semester awal. Nah, kita semester awal kita mencari mahasiswa yang baru 2 semester, Bapak. Karena semester itu kan baru masa-masa pengenalan dari lulusan SMK atau lulusan SMA masuk ke perguruan. Makanya kita wawancara ya semester awal biar saya tanya apakah Mbak Hanifah dengan FKIP ini cocok dengan pelajaran yang jenengan inginkan. Nah, kemudian untuk Mbak Yanuar itu kan juga alumni SMK Batik 2 Surakarta. Oke, saya di Surakarta, saya termasuk lulusan yang saat ini sedang menulis skripsi Bapak di semester 8. Nah, kami wawancara tentang pengalaman dia, kemudian fasilitas dia yang dia dapatkan selama dia kuliah, seperti ini Bu. Nah, untuk dosennya, kami kenal karena dosen itu kan satu yayasan dengan SMK Batik 2 Surakarta, yaitu beliau Kepala Sekolah SMK Batik 1. Nah, kemarin saya ada tanya beliau tentang sejarahnya, tentang kenapa FKIP berdiri. Ternyata FKIP berdiri itu adalah salah satu jurusan pertama yang didirikan di tahun 1954, kalau nggak salah seperti itu. Matur suwun. Oke, berarti dengan analogi yang sama, ini aku mau komparasi aja. Misalnya nih, Indomie mau bikin iklan, itu harus Pak Akstoni Salim yang ngomong ke TVC-nya. Terus ada orang yang mungkin lagi beli Indomie, terus diwawancara dengan dengan nada promotif. Berarti iklan-iklan yang selama ini ada TVC yang ada di TV-TV itu berarti menurut teman-teman SMK Batik 2 kurang menarik karena secara source datanya bukan dari ownernya Pak Akstoni Salim, tapi malah pakai model, pakai talent. Sebenarnya bukan juga tidak menarik, tetapi di sini kan menceritakan tentang FKIP itu apa. Nah, mengapa kita ngambil mahasiswa dan dosen itu karena tidak mungkin orang luar itu mengetahui tentang apa sebenarnya FKIP. Nah, di temanya juga sendiri itu kan mengenal apa itu FKIP, UMS. Nah, pastinya itu akan menjerumus ke dalam FKIP-nya. Kalau untuk promosinya sendiri itu kita sudah melakukan seperti cinematic video, B-roll dan lain sebagainya. Saya rasa itu cukup menarik untuk ditonton. Demikian.
Terima kasih Pak Ardika, dari saya cukup. Terima kasih Pak Singgi, Mas Singgi. Oke, karena waktu habis, nanti jadi kedua ada yang ingin dikonfirmasi sebentar, Mas Alwi. Kalau dari saya, wah waktunya udah habis ya Pak ya? Iya, Gimana waktunya berarti? sudah habis. Oke, mungkin bisa, saya pengen tahu aja sih, buat semua footage-nya berarti itu original shoot dari kalian ya? Dari teman-teman SMK 2 Batik ya? Bentar. Ini ada satu scene yang kita ambil dari video channel YouTube Explore Merah Putih. Nah, itu di scene opening yang menampilkan Gedung Siti Walidah dari atas atau diambil menggunakan drone. Kemudian seperti scene-scene selanjutnya itu asli kita ambil sendiri dari tim SMK Batik 2 Surakarta. Oke, baik. Berarti apakah di videonya tadi dikasih kredit buat video aslinya? Buatan, Pak. Oh iya, mungkin itu catatannya ya. Untuk menghargai kreator yang aslinya. Mungkin dari saya itu sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih Mas Alwi dan teman-teman dari SMK 2 Surakarta. Bisa ditutup. Selanjutnya dari mana? Selanjutnya dari SMA Batik 2 Surakarta, Mario Netter. Marionetter. Pak Hardika, ini karena waktunya kan sudah molor tadi ya. Kalau misalnya ini kesepakatan, misalnya videonya tidak ditayangkan karena juri kan juga sudah melihat videonya sebelumnya ya. Langsung presentasi dan diskusi saja gimana ya? Bisa itu Bu, langsung presentasi singkat saja. Iya. 3 menit ya, kesempatan Iya. 3 maksimal 5. Iya. Oke. Tanya jawab. Silakan dari SMA 2 sudah siap nggih? Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo? Apa gangguan sinyal? Halo, tim dari Marionetter. Kendala ini ya. Atau ini ada banyak nih dari Marionetter. Atau sambil nunggu, Pak? Yang lain dulu. Oke. Selanjutnya dulu apa gimana ya? Selanjutnya, ini. Halo? Oke, sepertinya terkendala teknis. Kita lanjut dulu ke SMK Muhammadiyah 1 Temanggung, Surya Kreatif Studio. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Wah, jelas. Mantap sekali. Oh ya, saya buka, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke video, kita haturkan puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini tanpa suatu kendala. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Karena ini katanya nggak jadi nampilin video presentasinya ya, jadi kita langsung presentasikan saja video yang kami buat. Konsep pertama yang kami buat itu videonya bertemakan talk show, karena kami emang di SMK ini kami memiliki program unggulan yaitu Mutu TV alias talk show yang bekerja sama dengan TV lokal. Jadi keahlian kami emang di situ. Dan kami putuskan untuk membuat video
talk show. Nah, kemudian untuk videonya sendiri kita sudah total waktu produksinya, yaitu kita memproduksi dengan waktu pengerjakan yaitu pas 24 jam dengan dengan waktu singkat itu kita mulai dari tanggal 3. Tanggal 3 itu kita pengarahan setelah technical meeting, kumpul tim di studio kami, dan pembahasan mau bikin konsep seperti apa. Dan sudah disepakati konsepnya adalah talk show seperti yang saya bilang tadi. Kemudian pengambilan gambar berlangsung di hari berikutnya, full di studio kami, yaitu tanggal 4. Untuk gear yang kami gunakan hanya 2, yaitu Sony A6400, 2 buah. Untuk software editing, karena keterbatasan waktu, kami menggunakan jalur cepat, yaitu menggunakan Filmora. Dikarenakan waktu itu sekolah juga lagi mengadakan ujian sekolah, jadi agak susah agak susah nyari jam tepatnya. Untuk video ini terdiri dari 7 orang, yaitu 1 sutradara, 1 astrada, 1 kamera person, dan 4 pemeran. Untuk kendala-kendala saat syuting bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu seorang astrada. Silakan. Ya, terima kasih. Kendala saat syuting itu adalah kesalahan dalam pengambilan angle gambar, kesulitan dalam pengoperasian kamera, dan ada juga kesalahan dalam perkataan para aktor-aktoris. Kendala dalam penataan latar dan posisi kamera, serta kendala alam yang tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih. Nah, seperti yang tadi sudah rekan saya sampaikan, kendala-kendala tadi itu ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Tapi dengan hasil yang lumayan bagus yang kami sudah upload, itu menurut kami itu sudah memuaskan. Untuk tujuan kenapa kami membuat video seperti itu, tujuan kami itu ingin menghibur sebenarnya. Kami itu full hiburan di sekolah ini. Jadi kami ingin menghibur orang agar orang lain itu tertarik menonton video kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Surya Creative Studio. Mungkin kita mulai dari Mas Alwi terlebih dahulu. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Pak. Untuk tim Surya Creative Studio, kalau dari saya sendiri, saya cukup mengapresiasi ide kreatif dari teman-teman, yaitu dari teknik behind the scene talk show gitu ya. Cuma yang jadi catatan di sini menurut saya, acting dari aktor dan aktrisnya mungkin bisa lebih ditingkatkan ya, karena saya melihat masih ada yang ketawa, masih ada yang senyum, atau ekspresinya kurang. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada kendala apa sih dari segi actingnya dari teman-teman? Saya ingin tahu. Izin menjawab. Kami sebenarnya punya aktor dan aktris yang primary gitu, yang utama. Dan sedangkan waktu itu kan sudah hampir pertengahan bulan puasa, dan waktu itu juga lagi libur sekolah. Para tim kami itu semakin hari itu semakin berkurang karena ada yang pulang kampung, ada yang liburan sama keluarga, ada acara keluarga, dan itu sulit sekali untuk dikumpulkan jadi satu. Makanya kita gunakan yang mau aja gitu, yang mau jadi aktor siapa, yang jadi aktris siapa, dan akhirnya setelah diputuskan yang terbaik dari yang ada, ya seadanya yang maju jadi aktor dan aktris itu. Oke, berarti dari segi preparasi juga
agak terganggu ya. Kemudian dari catatan saya, voice audionya itu timpang di antara suara dari aktor dan aktris tadi, kemudian masuk ke voice voice dubbingnya dalam video footage kalian. Itu menurut saya timpang dan nggak balance. Itu kira-kira kenapa ya? Itu dikarenakan kita preparasinya kurang karena apa? Kita mengalami kepanikan massal di studio karena waktu yang singkat. Jadi kita lupa membuat storyboard, di mana itu sangat merugikan menurut saya. Dan juga itu dubbing saja, itu terpaksa dubbing dari apa? Sebenarnya itu kalau para juri dengerin lagi, itu sebenarnya dari awal video sebelum masuk ke videonya UMS itu, yang kita kan juga ngambil video dari sosial medianya OMS. Nah itu kita sebenarnya itu para aktor dan aktris itu sudah menjelaskan secara langsung, maksudnya nggak lewat dubbing gitu. Cuman karena ada kesalahan dalam pengambilan suara, juga menurut saya suaranya juga kurang bagus, jadi kita putuskan untuk menggunakan dubbing. Nah tapi untuk dubbingnya itu karena waktunya sudah mepet, kalau nggak salah itu 4 hari sebelum pengumpulan. Nah jadi dubbingnya itu nggak di 1 hari yang sama, melainkan mic-nya itu dipinjemin ke aktrisnya. Jadi aktrisnya itu dubbing di rumah. Nah sedangkan kalau dubbing di studio ada pengarahan dari tim, bisa diulang lagi atau bisa dikoreksi lagi. Begitu sih kendalanya. Oke. Jadi mungkin bisa buat kedepannya lebih baik lagi dari segi audio ya, karena menurut saya sangat vital sekali dalam urusan audio. Mungkin dari saya itu Pak Dika, bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Alwi. Mas Tinggi, silahkan. Siap Pak Dika. Mungkin teman-teman bisa cek di kolom chat ya. Saya kirim ada screenshot. Kalian riset nggak sebelum stage video ini? Jadi ini kan bukan produksi yang mengharuskan kalian datang ke site untuk ambil gambar. Nah, ini kalian ngerti nggak? Ini gedung apa? Izin menjawab, sebenarnya kami kurang research dan itu kesalahan kami juga dari awal, karena kita juga nggak ada tim research. Juga kita kan sebenarnya kekurangan bahan dalam video, baik dari produksi pengambilan gambar secara mandiri maupun pengambilan gambar yang dari sosial medianya. Karena kami kekurangan bahan ya untuk dimasukkan ke dalam editing, jadi kami mengambil bahan yang ada. Terima kasih. Oke, jadi mungkin bisa saya jelasin dulu. Ini adalah kampus UAD kampus 4. Ini bukan UMS. Jadi prinsip dalam pembuatan karya promotif ini, apapun sih ya, maksudnya dalam pembuatan karya itu harus 2 ya, faktual dan aktual. Jadi misalnya ada tadi footage Kota Solo yang mungkin masih 2008 2009, belum ada geladaknya masih geladak yang lama. Jadi mungkin bisa lebih dalam dulu risetnya. Kalau kata siapa ya, saya lupa, pokoknya kalau kalian punya waktu 6 jam untuk motong pohon, 4 jam itu kalian gunakan untuk ngasah kapaknya. Jadi riset pre-production itu penting banget, karena ketika produksi sudah dijalankan, mau revisi itu pasti akan jauh lebih sulit daripada persiapan di awal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas komentarnya.
Oke, terima kasih Mas Alwi dan Mas Singgi. Saya nanti saja. Oke, terima kasih. Bisa ditutup tim dari Surya Kreatif Studio. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya para juri. Terima kasih komentarnya, terima kasih masukannya. Akan kami gunakan sebagai pelajaran dan pengalaman agar besok menjadi lebih berkembang lagi dan lebih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Seperti dari sahabat kita dari Temanggung selanjutnya. Yo, ini marioneter sudah siap ya? Oke, udah aman ya sinyal ya kira-kira ya? Siap. Oke, siap. Oke, bisa sekarang dimulai, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri, panitia, serta mahasiswa-mahasiswi FKIP Cakap UMS karena telah memberikan kesempatan kepada kami, tim marioneter SMA Batik 2 Surakarta, untuk masuk tahap presentasi finalis lomba video promotif. Sebelum ke inti, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Elisa Desi Amarta sebagai in-frame video promotif. Saya Nazla Natasha sebagai in-frame video promotif. Saya Naraya Cynthia sebagai in-frame video promotif. Saya Nora Kisnaya Chandra sebagai editor video promotif. Baik, video promotif yang kami buat dan kami tampilkan merupakan video yang memiliki semi drama sekaligus merupakan bagian kedua dari video promotif yang pertama, yaitu Sekolahku dan Cita-Citaku. Berikut merupakan video yang akan kami tampilkan. Ya Allah, alhamdulillah. Pas sebelum pengumuman kan udah ada di juknisnya kan kayak ketentuan-ketentuannya gimana? Oh itu, aku udah nyatet sih sebagian. Hai guys, halo. Gimana nih konsepnya? Jadi kalau konsep sih kita belum, ini kita sebagian udah nyatet ke juknisnya ya? Iya, kayak ketentuan-ketentuan gitu loh, Nay. Kan kita temanya mengenal FKIP UMS nih. Iya. Oh, aku punya ide. Jadi kan sekolah kita kan banyak kan guru-guru yang dari alumni UMS. Gimana kalau Oke, bisa langsung dijelaskan saja videonya. Ya. video diambil dalam 2 hari. Video diambil dalam 2 hari dengan melibatkan salah satu alumni UMS FKIP Bahasa Inggris, Cynthia Laksmi Dewi, SPD MPD, lulusan S1 FKIP Bahasa Inggris UMS dan S2 FKIP Bahasa Inggris UMS, lulusan tahun 2021, dan diambil di beberapa ruangan yang ada di SMA Batik 2 Surakarta, yaitu ruang podcast dan juga ruang rapat. Dalam wawancara ini, pada menit pertama, berisi beberapa keunggulan tentang UMS dan ajakan untuk para calon mahasiswa untuk bergabung ke FKIP UMS. Pada akhir video, kami juga menyisipkan pantun singkat karya kami sendiri yang berisi ajakan untuk bergabung ke FKIP UMS. Terdapat 2 aplikasi yang kami gunakan untuk prosesnya, yaitu CapCut Pro dan juga Canva Premium. Dan menggunakan media digital berupa handphone, yaitu handphone dan dalam pembuatan video dan juga pengambilan video. Dalam strategi sosialisasi, kami menggunakan beberapa hashtag, yaitu hashtag FKIP UMS dan juga For You Page, untuk secara tidak langsung menyebarluaskan FKIP UMS dan melibatkan dukungan dari siswa-siswi SMA Batik 2 Surakarta dengan bantuan like, komen, maupun share.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan kami menutup presentasi. Kami tim Marionetter mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan mungkin Pak Juri, siapa dulu ya? Mas Singgi atau Mas Alwi dulu? Loh, sebentar. Pak Ardika malah Sepertinya ini ya, terpental apa gimana disconnect. ya? Mungkin dari Mas Alwi dulu karena tadi teman-teman nyebut ada engagement ya, share, komen gitu. Oh iya. Ya, silakan Mas Alwi. Baik, terima kasih Bu. Dari tim Marionetter, saya ingin memberi apresiasi presentasi yang bagus dari teman-teman. Dan untuk soal videonya, menurut saya sangat kelihatan di mana teman-teman yang jarang memproduksi video di dalam sebuah media sosial, terutama di TikTok sama yang sudah sering ya. Terutama yang sangat jelas di sini tuh di subtitle. Itu kalian teman-teman ngasih subtitle itu terlalu di bawah sehingga itu tertutup oleh caption ya. Kemudian background musik kalian juga sangat kenceng banget sehingga kita nggak bisa dengar audio percakapan teman-teman. Itu mungkin bisa dijelaskan ya kenapa? Coba. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi pertama kali itu saya membuat subtitle-nya sudah terlalu di bawah dan sudah memperkirakan caption-nya. Ternyata yang saya buat caption-nya terlalu panjang karena terlalu banyak hashtag. Itu juga saya sudah mencantumkan subtitle karena sudah mengetahui perkiraan audionya yang sudah terlalu keras, maka saya berinisiasi untuk mengasih subtitle seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you penjelasannya. Dan ngomongin soal engagement, teman-teman, di sini tadi disinggung juga tentang hashtag. Mungkin lebih compact lagi ya untuk ngasih hashtag, mungkin bisa 2-3 aja. Ini dari versi saya, mungkin dari teman-teman juga banyak teori lain. Kalau dari saya sendiri 2-3 aja udah cukup. Dan mungkin dari saya itu Mas Singgih dan Ibu Susi. Bisa dilanjutkan, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa ini? Mau Pak Dika dulu apa Mas Singgi? Pak Dika aja. Oke, ya silakan Pak. Terima kasih, mohon maaf tadi terpental jaringannya. Oke, tanya terkait dengan apa namanya tadi, kalau kalian itu merasa Halo, sepertinya terpental lagi nih Pak Dika ya. jelas nggak? Oh iya, putus-putus Pak suaranya. Halo Pak Dika. Ya, oh, iya. Nah ini sudah lancar ya. Oke, dari teman-teman tim, kira-kira bagian mana yang teman-teman rasa itu hal yang paling kreatif dari video teman-teman? Terima kasih pertanyaannya, izin menjawab. Jadi menurut kami, sebuah kreatifan ini dibuat salah satunya pada pantun penutupan. Kita mencantumkan pantun penutupan yang kami buat sendiri untuk mengajak calon mahasiswa untuk bergabung kepada dalam FKIP UMS. Kenapa itu bisa dikatakan kreatif?
Karena dalam penutupan video biasanya hanya ditutup dengan transisi. Nah, ini kita mengumpulkan ide-ide untuk bagaimana kita menutup video semenarik mungkin. Jadi kita mencantumkan beberapa pantun dan juga mengaitkan promosi terhadap pantun tersebut. Oke. Siap, mungkin itu saja. Kalau Pak Singgih mau nambahkan, boleh. Ya, Pak Dika. Mungkin saya cuma mau nanya, desain produksinya itu memang suaranya kecil gitu ya? Atau memang sengaja cuma musik aja? Atau gimana? Ya, karena pengambilannya mungkin dari HP dan itu termasuk ada di outdoor dan juga indoor, dan di situ juga posisinya kita masih dalam pelajaran sekolah. Jadi suaranya mungkin terlalu kecil atau terganggu dengan suara luar. Teknologi Saramonic mungkin teman-teman pernah dengar? Belum pernah, Pak. Mohon maaf. Ya, oke. Kalau dari saya cukup, Pak Dika. Siap. Selanjutnya yang akan tampil bisa dari mau ditutup dulu, silakan Marionetter. Sekian dari kami, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya kerjasamanya tadi. Oke, good. Selanjutnya SMA Queen Al-Falah Kediri, jurnalistik SMA Queen Al-Falah. Oke. Silakan. Iya. Bentar. Kita mesti silakan acaranya. Mohon maaf, kita tidak bisa mengirim gambar lewat file. Yang mau ditampilkan apa? Yang Gambar? dokumen tadi yang dikirim di grup. Oh gitu. Yeah. Ini sebentar. Sudah co-host apa belum ya? Oke. Ini siapa, Mbak Liutza ya? Nggih. Aduh, ini nggak bisa nih. Ada satu temannya. Oh ya, oke. Ini sudah dibantu oleh panitia. Silakan. Itu yang video. Oh, ini yang video. Yang gambar yang dokumen ya itu. Oh, itu. Oke. Oke, sambil nungguin itu, saya mau dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya bisa masuk final di video promotif FKIP UMS. Perwakilan dari SMA Queen Al-Falah. Oke. Kita mulai presentasinya. Langsung slide kedua. Itu link video TikTok kita. Yang ketiga. Langsung aja di konsep pembuatan. Kita memilih tempat di sekolah. Karena kan kita di lingkungan pesantren, jadi tidak memungkinkan untuk
langsung berangkat ke Fakultas FKIP UMS. Jadi kita menggunakan lokasi di sekolah. Kamera yang kita pakai jenis Canon 700D dan Canon 1500D, tripod, komputer, menggunakan aplikasi Filmora, Audacity, dan memakai mic untuk dubbingnya. Alur yang kita buat itu alur maju, latar belakangnya, karena pemilihan jurusan oleh seorang manusia bukanlah hal yang mudah. Makanya, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti biaya, kemampuan diri, dan perguruan tinggi yang dituju. Makanya video kita di sini itu menggunakan video narasumber, video berjenis narasi pendek yang disambungkan dengan dokumenter narasi di tengahnya. Jadi kita menggunakan video tersebut, narasi pendek ceritanya anak tersebut itu bingung dia mau lanjut kuliah di mana gitu. Oke, selanjutnya masih di slide ketiga. Point of view-nya, kita mengajak semua penonton untuk kuliah di FKIP UMS karena dengan tema yang mengenal FKIP UMS, jadi kita point of view-nya mengajak semua penonton untuk kuliah di FKIP UMS. Oke, slide keempat. Konsep promosi videonya tim mengunggahnya di sosial media pribadi dan sekolah. Mohon maaf, satu tim kita berisi 2 orang dengan teman saya yang bernama Oksa. Ada. Hah? Ya itu. Kurang ngerti. Nek wong mane ra diomongke kapan nih? Nek wonge ngomongin ya. Dan kedua, kita membuat story video tersebut jadi buat promosi tambahan di story video. Yang ketiga, menggunakan hashtag yang punya rate tinggi seperti FYP, promosi kuliah, Ramadan 2023. Yang keempat, kita mengkomunikasi teman, keluarga, atau orang dekat untuk melihatnya dan mempromosikannya. Seperti, ayo follow, ya gitu. Ya, gitu. Kita juga syuting 2 hari full, tanggal 5 dan 6 April, itu juga di waktu libur sekolah. Jadi kita izin dulu pesantren buat ke sekolah, diizinkan, dan kita syuting. Hari pertama kita syuting full, hari kedua kita editing dan dubbing. Oke, sekian, terima kasih presentasi saya. Ada yang... Ya, baik, terima kasih. Untuk juri silakan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Dari siapa dulu? Atau Mas Singgi? Mas Alwi? Mungkin Pak Dika dulu. Saya sembari lihat-lihat lagi videonya. Oh ya. SMA dari jurnalistik ya, jurnalistik view. Nah, bisa nggak disampaikan ke kita video-video ini berapa persen pengambilan yang ambil sendiri sama kira-kira yang memang ambil dari sumber lain? Bisa 70%, 80% dari kita. Karena di tengah kan kita disambungkan dengan dokumenter narasinya. Dokumenter yang dari video YouTube FKIP UMS. Itu saja yang dari luarnya. Jadi selainnya itu dari kita. Oke. Tapi yang dari luar itu ini nggak ditampilkan sumbernya? Nggak ada ya? Memang nggak ya? Enggak. Oke. Kemudian ada storyboardnya nggak kemarin pembuatnya? Ada di slide ketiga. Sama yang terakhir, nah strategi sosialisasinya itu yang paling berperan dari teman-teman itu apa? Yang paling ditonjolkan dan kenapa?
kita pakai hashtag yang mempunyai rate tinggi sih, seperti FYP, Ramadan 2023 dan promosi kuliah. Oke, itu saja. Itu dari perkiraan atau emang dari melihat analisis dari konten-konten yang lain juga? Ya, kita melihat dari konten-konten yang lain, seperti TikTokers kan, ya biasanya memakai hashtag rate yang rate tertinggi. Terus kita juga mempostingnya, mengunggahnya di story masing-masing sosial media kita, tim dan sekolah. Siap. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Susi dari saya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Dika. Selanjutnya Mas Singgi atau Mas Alwi dulu, silakan. Halo, Mas Alwi. Monggo Mas Alwi dulu. Ya. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Untuk tim jurnalistik SMA Queen Al-Falah, kalau dari saya salut dengan teman-teman karena sangat kreatif dengan teknik film pendek yang luar biasa dan juga voice actor yang keren dan jelas, audio jelas. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ini kalau saya lihat dari hashtagnya, nggak ada hashtag FKIP Cakap UMS, ini belum ada, ini kenapa ya? Bukannya itu wajib ya? Iya, kemarin soalnya kemarin tuh kan kita kan jarak kan satu tim 2 orang. Jarak saya sama teman saya jauh dan kita itu keadaan lagi libur pesantren. Kebetulan handphone saya hilang dan saya tidak bisa komunikasi. Sedangkan tim editor sudah mempostingnya. Saya lupa mengasih tahunya. Oh. Jadi ini menurut saya sangat, apalagi teman-teman di sebuah kompetisi ya. Saya rasa untuk ketentuan ini malah paling utama gitu. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mas Alwi. Mas Singgi silakan. Aku mau nanya ini aja sih. Apa namanya? Tadi kan ada beberapa gear yang dipakai ya. Itu kalian berdua aja atau ada teman lain yang sebenarnya ngebantuin? Mohon maaf, beberapa. Dalam produksi ini, kalian kan listing ada beberapa gear yang dipakai ya, kamera, terus apa. Nah, itu kalian berdua aja yang jadi production-nya, atau ada teman lain sebenarnya yang ikut bantuin produksi? Kalau ya kita berdua, tapi kalau di masalah editing kita dibantu, dikasih tahu jadi cara gininya oleh pembimbing kita, Pak Najib. Oke. Berarti cuman Pak Najib, nggak ada teman yang lain yang bantuin syuting ya? Enggak ada, kita saja. Soalnya waktu itu juga kan yang izin dari pondok buat sekolah tuh cuman aktris yang ada di video sama kita, timnya. Ya. Oke, terima kasih. Sama, terima kasih juga. Baik, terima kasih Mas Singgi. Kemudian untuk, ya silakan ditutup dulu dari SMA Queen Al-Falah. Baik, terima kasih, presentasinya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini tim yang terakhir ya. Tim yang terakhir itu dari mana yang belum ya? Yang belum dari mana nih? Surya Kreatif sudah ya tadi ya? Sahabatku. Oh, Sahabatku yang belum. Oke, silakan dari SMA Sahabatku. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah jelas. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan,
Kami dari tim SMA Sahabatku Yogyakarta yang beranggotakan 2 orang, yakni saya Hanafi Khairul Siddiq dan ketua tim saya yaitu Muhammad Amnun Bintang Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video promotif Universitas Muhammadiyah Surakarta yang bertemakan Mengenal FKIP UMS yang telah kami buat. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa videonya tidak perlu ditampilkan, maka kami akan langsung mempresentasikannya. Baik, dari video yang telah kami membaginya jadi di UMS tersebut. Kemudian segmen ketiga ada 60 detik ketiga, yaitu kami menampilkan tentang prodi-prodi yang disediakan oleh FKIP UMS. Adapun segmen yang pertama, kami menampilkan beberapa fasilitas yang disediakan oleh UMS, yang di mana fasilitas tersebut adalah fasilitas yang terbilang eksklusif, mewah, sehingga peletakan ilustrasi fasilitas tersebut kami letakkan pada detik-detik awal video. Harapannya hal tersebut dapat menarik minat penonton untuk mempelajari dan mengenal lebih lanjut mengenai FKIP UMS. Baik, selanjutnya pada segmen kedua dengan durasi 40 detik menjelaskan tentang visi dan misi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UMS. Visi dan misi tersebut digunakan sebagai langkah awal untuk mengenalkan FKIP UMS secara mendalam. Dan yang terakhir yaitu segmen ketiga, kami menyampaikan beberapa prodi yang disediakan oleh FKIP UMS dengan menampilkan video ilustrasi dalam kegiatan pembelajaran dalam prodi tersebut. Sehingga dari keseluruhan video yang kami buat, hanya menampilkan informasi-informasi umum dan juga menampilkan menarik views yang banyak dan menarik penonton untuk mempelajari dan ya menarik minat untuk masuk pada FKIP UMS. Pada proses pembuatan video yang kami buat, berbagai sumber yang kami ambil yaitu beberapa di channel-channel YouTube yang menampilkan tentang FKIP UMS, dan juga ada beberapa data-data, ada beberapa file video yang kami ambil secara mandiri. Adapun audio yang kami gunakan yaitu lagu dengan judul Sunroof. Halo, suaranya putus-putus ya? Atau bisa off cam dulu supaya suaranya bisa lancar? Ya, silakan dilanjutkan. Dari mana? Oke, tadi bisa dilanjutkan untuk presentasinya. Pada proses pembuatan video, kami mengambil dari berbagai macam sumber, yaitu sumber dari channel YouTube yang berkaitan dengan FKIP UMS itu sendiri, dan juga ada beberapa video yang kami tampilkan pada video yang kami buat, yaitu video yang kami rekam secara mandiri dengan mendatangi UMS itu sendiri. Adapun audio yang kami gunakan adalah lagu Sunroof. Harapannya dengan penggunaan audio tersebut dan transisi yang tepat dapat menarik banyak views. Sekian dari sini.
Baik, terima kasih. Sekarang saatnya sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Silakan, karena Pak Hardika ini berbarengan dengan acara lain sudah 9:30 ya, jadi mungkin Mas Singgih atau Mas Alwi dulu, silakan. Mas Singgih atau Mas Alwi dulu? Silakan Mas Singgih. Pak Hardika, mungkin saya sambil Pak ini Hardika. cek videonya. Enggak, Pak Hardika itu sekarang ada di ruangan, beliau mengisi acara gitu. Karena 9:30 ini katanya sudah mau mulai, jadi tidak bisa memberikan komentar untuk yang video yang terakhir. Teman-teman dari SMA Sahabatku ya. Pertanyaannya kayak yang tadi sih sebenarnya, sama kayak yang ditanyain Pak Hardika sama Mas Alwi. Ini kan mostly video yang direproduksi ya. Jadi video yang udah ada diambil, di stitch ulang, dikasih musik, kasih tulisan gitu. Mungkin kalau untuk video presentasi nggak ada masalah ya kalau saya sebagai orang yang lihat. Tapi kalau untuk promotif kayaknya wordy banget ya, terlalu banyak tulisan dan orang tuh lihat video biar nggak baca. Tapi karena videonya tulisan, orang jadi membaca. Padahal kalau dari behavior-nya orang itu, kenapa suka short video, move dari YouTube ke konten platform Reels dan TikTok, itu karena mereka nggak mau lihat video yang terlalu panjang. Trennya kan seperti itu. Jadi memang dari data We Are Social itu dari 2021, 2022, dan 2023 itu orang lebih senang short video. Kenapa? Waktu ditentukan durasi itu nggak boleh lebih dari 2 menit. Nah, kalau misalnya video yang kalian bikin ini secara teknis easy peasy lah ya, karena cuman ini bukan untuk mendiskreditkan, tapi secara teknis itu nggak terlalu banyak effort. Nah, kenapa kalian nggak mencoba untuk ngambil sendiri, atau kalian bikin konsep yang seperti itu bagus, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kalian punya footage primer ya. Footage primer tuh footage yang kalian punya dan kalian bikin sendiri. Jadi kalian ngerti gambar itu mau diarahin kemana. Kalau misalnya tadi ada gambar Sudalmiah Rais, tapi ngomonginnya visi misi, itu kan masjid yang notabene beda kampus dengan si FKIP. Nah, itu mungkin kendala di teman-teman mostly ya. Itu risetnya agak kurang dalam. Jadi kalau bisa bikin video yang promotif tuh memang tantangannya besar di riset ya, karena yang akan kalian sasar itu kan mungkin teman-teman kalian sendiri ya, teman-teman kalian sendiri. Jadi gimana kalian itu bisa mempengaruhi teman kalian untuk dapat awareness-nya UMS melalui video yang kalian bikin. Tapi mostly enak sih, musiknya ketolong di situ. Kalau dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik Mas Singgih, terima kasih. Mas Alwi, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Kurang lebih untuk SMA Sahabatku, mungkin apa yang saya sampaikan kurang lebih sama dengan yang Mas Singgih sampaikan. Karena itu berupa teks, mungkin ya target promosi kalian itu kan anak SMA yang akan lulus gitu. Kira-kira berminat nggak buat baca teks sebanyak itu di TikTok? Mungkin kurang ya, dan dalam video tersebut juga tidak ada interaksi. Kemudian poin berikutnya, untuk hashtag juga ini sangat
banyak ya saya lihat. Mungkin sebagai informasi aja sih, daripada teman-teman bikin banyak hashtag ini dengan tujuan ya bisa dicari berbagai topik ya, mungkin lebih sekarang lu udah bisa dibikin caption aja sepanjang apapun, menurut saya lebih baik daripada ngasih hashtag sebanyak ini, karena sekarang di TikTok udah ada teknologi search engineering yang bisa nyari caption kalian, udah bisa dicari sekarang. Mungkin dari saya itu sih, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Semua juri sudah memberikan komentar dan semua tim juga sudah presentasi ya hari ini. Nah, selanjutnya, jadi ini sudah selesai untuk kegiatan babak finalnya. Dan ini informasi untuk para finalis bahwa nanti setelah ini juri akan menentukan siapa yang akan menjadi juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan juara harapan 2 gitu. Jadi ini setelah ini juri akan berdiskusi. Kemudian untuk hasilnya itu nanti akan diumumkan di awarding ceremony pada hari Senin. Nanti untuk informasinya akan kami infokan di grup ini ya, grup TikTok itu yang kalian sudah join itu. Jadi begitu saja. Mungkin ada yang mau disampaikan dari peserta, dari ini para finalis. Dari para finalis, apakah ada yang mau disampaikan atau pertanyaan? Nah, untuk supporter itu nanti setelah ini saya share ini ya, link untuk supporter, link presensi. Nah, nanti setelah kalian atau teman-teman itu mengisi link presensi itu, nanti di email akan terkirim sertifikat ya, sertifikat sebagai supporter. Nah, lalu untuk finalisnya dan pemenang itu nanti akan diberikan akan diberikan bukan link ya, akan dikirim melalui email untuk sertifikatnya. Jadi sertifikat sebagai finalis dan sebagai pemenang seperti itu. Sebentar, ini saya share dulu di chat room. Oke. Ya. Nah, silakan untuk para supporter bisa mengisi presensi tersebut. Begitu. Mungkin dari para juri ada final remarks gitu. Ada yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam. Izin Bu Susi, buat teman-teman semuanya terus belajar, karena di dunia kreatif itu kayak cuaca ya, nggak bisa diprediksi, akan berubah sangat cepat. Kalian harus lebih adaptif, harus lebih banyak belajar lagi, nyari referensi yang bagus. Terus kalau misalnya hari ini belum menang, bukan berarti kalian gagal. Jadi ini masalah waktu aja ya. Kalau kalian setelah ini mau belajar, pasti kedepannya akan jauh lebih oke dalam produksi kontennya. Gitu aja sih. Ya, baik. Terima kasih Mas Singgi. Jadi ini ya konten-konten di media sosial itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kita harus kreatif. Selain media sosial juga seperti hati ya, isi hati yang tidak bisa diprediksi. Aduh, astagfirullah. Oke, baiklah. Mas Alwi, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Buat para finalis, teman-teman semuanya, jangan berkecil hati atas komentar yang ada tadi, karena kita di sini sama-sama belajar. Dan dari yang saya lihat tadi, semuanya udah keren-keren. Jadi, jangan pernah berkecil hati. Dan ini tuh sebagai langkah awal teman-teman buat berkembang lebih baik. Jadi jangan takut bikin kesalahan, karena tanpa kesalahan itu kalian nggak akan tahu dan kalian nggak akan bisa berkembang ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Alwi.
dari teman-teman finalis atau mungkin supporter yang mungkin tahun ini kan sudah melihat ini apa lombanya seperti ini gitu ya, mungkin bisa jadi bekal untuk tahun depan kalian mengikuti lomba video promotif ini apa untuk lebih baik gitu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita seperti biasa foto bersama. Ini tinggal 18 ya, tadi ada 20 lebih, tapi tidak apa-apa. Ya. Semuanya bisa on cam. Ya, oke. Ya. Mbak Ratri dari Marionetter. Oh ini, oke. Oke. Sebentar, Nggih. Oh iya, silakan. Kita bisa menunggu. Nah ini mungkin selama 2 hari kalian deg-degan ya, karena akan menunggu siapa yang jadi pemenangnya. Gitu. Oke, sudah, Mbak Marionetter. Oke, nah ini bertiga ya, berempat ya, mau berempat. Ya kayaknya ini paling rame ya. Oke, saya hitung, ini foto biasa dulu ya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas, silahkan. Gaya bebasnya apa ya? 1, 2, 3. Oke, nanti saya share fotonya. Terima kasih kepada para finalis ya, supporter. Semoga tahun depan kita tunggu partisipasinya lagi ya, terutama yang dari supporter ini. Kemudian untuk Mas Singgi, Mas Alwi, Pak Hardika yang mungkin tidak mendengar saya, terima kasih atas kesediaan waktunya dan tenaganya ya untuk hari ini. Sebenarnya sudah rangkaiannya sudah dari kemarin-kemarin menilai dan sebagainya gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga nanti ke depannya kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan begitu ya. Terima kasih untuk teman-teman, salam untuk teman-teman yang lain, untuk kepala sekolah, untuk gurunya. Salam baik dari FKIP ya. Dan kami tunggu pendaftarannya di FKIP ya. Enggak FKIP enggak apa-apa lah, di fakultasnya Mas Singgi sama siapa Mas Alwi juga enggak apa-apa ya, karena kan mungkin tertarik dengan oh ini lulusan, kalau Mas Alwi ini baru mau lulus ya Mas ya, ini masih muda belia sekali ya. Nah ini kayaknya ciwi-ciwi yang tadi itu udah oh gitu sama Mas Alwi. Oke, baik seperti itu saja, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.